Semoga zakat, infak, sedekah dari jamaah sekalian diberikan balasan yang berlimpah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa juludihi wa ansarihi wa man tabi'ahul huda ila akhiril ayyam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulun nabiyul karimul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam hal yang pertama, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, yakni sholat zuhur berjamaah, dan dilanjut dengan tolak ilmi, yaitu mencari ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan anak kita Syekhul Qaumain Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Syekhina wa maulana Muhammadin serta pada seluruh keluarganya, seluruh umatnya yang telah setia memegang teguh ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Yang saya hormati pada DKM Masyarakat Muhajirin, yang saya hormati para bapak ibu tamu undangan santri lansia, yang saya hormati dari domain muafak, yang saya hormati pula para kaum muslimin muslimat yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sini membacakan susunan acara yang akan diselenggarakan pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah, kajian-kajian pesantren lansia yang akan insya Allah akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama Ustaz Ahmad Priam Ahmad Ramdono, yang kedua Ustaz Imam Al-Fard. Berada pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka pada acara siang hari ini dengan membaca ukur-ukur suratul Fatihah, agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini satu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketika setelah selesainya maka mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiriya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Pada yang terhormat Bapak Brandes Haji Saini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang kita hormati para PhD Doktor Kamaludin UMM kita semua. Yang saya hormati sidang Dewan Penasehat Dewan Pengawas Masyarakat Hadirin, yang saya hormati sidang pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang pada kesempatan ini yang saya banggakan, disyukuri terhadap kepada Allah. Hanya dengan nasihat iman nasihat dan kesempatan yang bermanfaat kita pada kesempatan ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti suatu kajian yang telah dijadwalkan oleh panitia bekerjasama dengan Kabupaten Muhampa Indonesia pada siang ini dengan mengambil tema lebay berkah Ramadan. Dan insyaallah hadir yang terhormat Ustaz Muhammad Pramono yang beserta sekaliannya yang kali pertama yang kejadian ibu-ibu begitu saya duduknya mau kemajuan senyamannya saja ya salam kepada Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita senantiasa menjaga dan istiqomah di golongan bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengikuti kajian Lebay Berkah Ramadan yang untuk pertama ini saya menyampaikan adalah Ustaz Muhammad Pramono. Ustaz yang masih muda, sertanya kita Bapak Ibu semua yang Bapak berbagi ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan nanti menambah kualitas kepada bahasa kita. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya studi selama Ramadan itu remaja dan anak-anak, ini oleh Mas Rio ketua kalian ini khusus dewasa, lansia ada usia, rata-rata kita gabungan lah karena ilmu bukan monopoli siapa-siapa. Kita semua banyak mudah-mudahan kelihatan jelas Pak Ustaz tadi kelihatan ketika kita kesempatan ini dan mudah-mudahan bagian dari nilai ibadah kita dan suci malam ini karena memang salah satu saya sebutkan tadi Ramadan tarbiyah dan menuntut ilmu pengetahuan kita dan insyaallah menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa ikut ini sampai selesai, sampai asal. Saya sampai bapak senyamannya saja lah kita sampai apa kita sini salah satu kayaknya aktivitas kita bagi apa namanya baik sehingga lebih balas lagi. Mudah-mudahan nanti sampai tidak ada Allah yang kita tahu. Itu saja, selamat mengikuti kajian pada kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikini ke Gondang Dia yang hadir hari ini mudah-mudahan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau bahagia biasanya surga sudah di hadapan mata, Pak. Karena di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibungkuk. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini
mahabbatan wa ma'rifatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kami hormati para tokoh haji, asatizah, para pejabat lingkungan, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang panjang serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, terima kasih sudah datang di siang hari ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya bapak-bapak lebih banyak nih daripada ibu-ibu. Masak. Bapak-bapak nggak masak ya? Dan ini jamnya sangat enak buat tidur sepertinya. Mudah-mudahan kita tidak terlena ya. Baik, siang kali ini kita akan mengupas, tapi insya Allah jauh lebih banyak prakteknya Pak. Karena mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sudah lebih banyak mengetahui tentang teori-teori, tinggal kita praktekkan saja. Di waktu yang singkat ini, awalnya saya diberitahu waktu sampai asar. Ternyata waktunya diperpendek sampai jam 2 untuk sesi saya. Baru berikutnya nanti Ustaz Imam Al-Faruq Al-Hafiz yang akan mengisi. Jadi ini materi sudah saya siapkan untuk 2 jam sebetulnya. Tapi karena diperpendek ya kita persingkat materinya. Tapi mudah-mudahan tetap memberikan kesan yang mendalam untuk ayah dan bunda, insya Allah. Ini profil saya. Oh, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kurang gede layarnya kayak ini. Layarnya kurang besar mungkin ya. Kalau bunda kelihatan bunda? Enggak juga. Ini kelihatan namanya doa. Oh iya, memang tulisannya terlalu kecil berarti. Ya baik, kalau gitu saya coba berdiri saja ya. Baik. Sekarang ayah dan bunda untuk sesi kali ini diminta untuk mencari 1 orang. Ya, diminta mencari 1 orang. Boleh berdiri, boleh berpindah, boleh 1 orang yang dekat. Tugasnya 1. Tugasnya cari kelebihan orang tersebut, lalu dipuji. Ya, tugasnya cari kelebihan orang tersebut, lalu disampaikan, dipuji. Paham ya? Kalau sudah, gantian saling muji. Ya, silakan ayah dan bunda untuk mulai mencari orang terdekat dan memujinya. Hadiahnya pahala dari Allah. Panitia yang nyiapin motor apa ya di panitia? Ayo silakan, boleh. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kalau mau pindah-pindah. Yang belakang silakan maju ya. Adik-adik itu yang masih muda-muda silakan maju. Nah, jangan nyender-nyender, jangan si adik kagak nyender. Betul nanti disampaikan oleh Bu Ausi ini. Saya tidak bisa jalan sendiri. Saya tidak bisa melayani. Saya bersahabat baik dengan Ibu Dini. Ibu Dini. Apa yang dilihat baik dari Ibu Dini, Ibu Ausi? Akhlaknya baik. Dari mana kelihatan akhlaknya baik? Saya kan banyak berinteraksi dengan Bu Dini. Sebutkan 3 akhlak yang baik itu dari Bu Dini. Bu Dini
Betul nggak yang disampaikan oleh Bu Auzi ini? Saya tidak bisa jalan sendiri. Saya tidak bisa melayani. Ucapkan terima kasih kembali. Oh, oke. Kalau Ibu Nini melihat Ibu Auzi seperti apa? Baik. Apa? Hair? Oh, hair. Bukan sesuatu yang luar biasa. Amal ibadah biasa saja seperti orang pada umumnya. Tapi rupanya di hadapan orang lain, di mata orang lain, sesuatu yang biasa itu bukan biasa saja. Sesuatu biasa itu luar biasa di mata orang lain, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di siang pertama kali ini kita perlu menggarisbawahi sesuatu. Apa itu? Kebaikan. Walaupun kita anggap kecil, kita anggap remeh, belum tentu remeh di mata orang lain atau di hadapan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun dianggap kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau ketemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria, wajah berseri-seri, muka tersenyum, itu adalah kebaikan. Maka salah satu kebaikan adalah kita sering-sering memuji saudara kita. Karena orang itu senang dari pujian, betul nggak? Betul ya? Orang itu sedang senang dengan pujian. Allah pun senang dengan pujian. Makanya Allah sebelum kita minta, kita puji dulu. Kita puji yang banyak sebelum kita minta. Kita lihat surat Al-Fatihah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan. Lihat ayatnya. Apakah bergerak-gerak atau diam saja? Mulai bergerak. Coba lihat yang ini, berputar-putar mungkin ke kiri atau ke kanan. Nah, kira-kira kita di posisi mana tadi? Itu bendanya tadi, itu statis atau bergerak tuh? Statis itu diem, Pak. Statis itu diem, Pak. Dia nggak bergerak. Tadi itu ada yang bulat-bulat, ada yang... Ya, kuncinya Pak, kuncinya semakin dia kelihatan tadi itu bergerak, itu berarti menunjukkan kita ada stres di situ. Jadi kalau tadi Bunda melihat itu kelihatannya kok bergerak muter, ada yang muter ke kiri, muter ke kanan, terus yang bolanya tadi ada yang goyang-goyang begitu, itu bukan kena angin, Pak. Itu emang kelihatan oleh kita itu gerak. Semakin kencang gerakannya, itu tandanya semakin stresnya semakin tinggi. Jadi kalau tadi yang dilihat ternyata tidak bergerak atau sedikit gerakannya, stresnya tidak terlalu tinggi. Ulangi. Barangkali kalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, menemui sesuatu, kita merasa stres barangkali. Karena memang dunia ini tempatnya untuk stres, Pak. Dunia ini tempatnya penuh dengan permainan-permainan dan tipu daya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan penuh tipu daya. Jadi kalau kita stres, itu tandanya kita masih hidup. Kalau bapak dan ibu, ayah dan bunda tidak ingin stres, gampang, Pak. Lihat aja ke kuburan tuh.
pagi petang. Bahkan ada yang nambah sampai 16 P, Pak. Pulang pergi pagi petang, malam peyang puyeng. Coba bantu. Penghasilan pas-pasan. Jadi akhirnya banyak orang stres. Nah, tapi ada apa? Satu yang tidak akan membuat kita stres. Bahkan bukan hanya membuat kita stres, tapi membuat kita tenang. Apa itu? Berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada alasan untuk kita tidak membuka, membaca, menelaah Al-Quran. Yang lancar bacaannya dikejar targetnya. Yang bacaannya masih terbata-bata dilancarkan bacaannya. Yang belum bisa baca Quran datangi ustaz di sini, kiai di sini, imam di sini belajar. Kalau malu umum, macam-macam cerita. kalau ada bisa offline, online. Beliau apa menyediakan layanan pembelajaran pelatihan Al-Quran online gratis, Pak. Kalau mau ikut dipersilakan. Bedain aja, Pak. Jadi bulan Ramadan tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Nah, untuk menambah keberkahan kita, maka ini masih stres saja. Maka sekarang yang sudah bawa alat tulis, silahkan buka Al-Fatihah, kemudian ditulis di kertas yang sudah disediakan. Menjiplak atau menulis kembali surah Al-Fatihah. Ini bapak-bapak belum terpapar informasi sepertinya ya. Baik, yang belum bawa alat tulis boleh dikondisikan ya. Yang sudah membawa silakan ditulis surah Al-Fatihah. Lalu kemudian kasih nama siapa yang menulisnya. Nah, di bagian pulpennya satu-satu. Pakai Arab, Pak, bukan pakai Latin. Pakai Arab. Boleh lihat mushaf ya, boleh lihat mushaf. Pakai Arab. Judul kita adalah meraih keberkahan. Yuk kita sama-sama gerakan tangannya menulis ayat yang mulia. Karena segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran akan berkah. Tangan kita nulis Al-Quran akan berkah. Pulpen kita dibuat nulis Quran berkah. Mejanya, kertasnya semua jadi berkah. Bunda mana pulpennya? Gantian. Gantian. Ini panitia bagi pulpen ini bunda-bunda ada yang belum dapat nih. Mudah-mudahan dicatat malaikat. Oh iya. Oh iya. Sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, hasil karyanya disimpan para ulama dulu. Karena zaman dulu nggak ada percetakan. Oh justru anak-anak itu harus kita ajarin. Sini. Mana sini? Oh, anak juga. Ini gurunya ini barunya. Wah, rapi ini masuk Allah. Rapi. Oh, guru Nanan. Mana? Oh, pakai kepala sekolah.
Baik. Di bendara penting. Oh, Pak Suwardi, yang mana Pak Suwardi? Masya Allah, ini rapi Pak Suwardi. Walaupun ada suara. Wih, mantan tentara. Tapi nolnya terlalu ke bawah ini. Bawah garis ini terlalu. Jadi kalau ada ayah dan bunda yang merasa di bulan Ramadan ini stres, beras naik, THR belum turun, anak nangis terus. Coba interaksi dengan Al-Quran, tulis Al-Quran, dan kalau bisa buat satu buku khusus untuk kita menulis Al-Quran. Saran saya satu, ukur dulu sebelum kita nulis apa yang sedang kita rasakan. Contoh, saya lagi sedih karena kehilangan seseorang, dan sedihnya sangat-sangat sedih. Supaya mudah kita ukur skala sedihnya dari 0 sampai 10 berapa? 0 gak sedih, 10 sedih bener, 9 sangat sedih, 8 sedih bener, 7 sedih juga. Nah pokoknya gitu loh. Semakin tinggi levelnya semakin sedih, semakin tinggi tingkat sedihnya. Kita ukur sendiri saja. Setelah itu coba ayah dan bunda tulis Al-Quran. Boleh bebas apapun. Ayatnya boleh Al-Fatihah. Kenapa kita pilih Al-Fatihah? Karena ini adalah surah teragung dari Al-Quran. Kalau ayat yang teragung kan ayat kursi, ya, surah teragung ini Al-Fatihah. Tulis Al-Fatihah, kemudian setelah ditulis cek ulang tadi kesedihannya. Kalau tadi misalnya 10, sekarang berapa? Biasanya, dan ini banyak terbukti, biasanya itu sangat menurun signifikan. Itu kalau sedih. Marah juga begitu, mangkel. Lagi mangkel sama anak, misalnya nggak nurut diomongin. Bapaknya pengen anaknya jurusan kedokteran, anaknya malah jurusan perbankan, misalnya. Mangkel bapaknya tuh. Daripada ngomel-ngomel ke anak, dari Al-Quran. Bukan hanya emosi kita yang hilang, Pak, berubah. Justru banyaknya kita menemukan hikmah-hikmah. Banyak menemukan kata batin yang tiba-tiba muncul tak dari mana? Ya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu hikmahnya adalah menulis Al-Quran. Yang belum tolong nanti selesaikan di rumahnya masing-masing. Dan ini boleh dibagikan kembali. Ya, manis boleh dibagikan kembali karena itu untuk simulasi nanti teknik yang lain. Yang belum silakan selesaikan di rumah. Mudah-mudahan itu nanti jadi pahala kebaikan kita, Bapak dan Ibu. Karena dalam surah Yasin yang biasa kita baca, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami tuliskan semua perbuatan-perbuatan mereka dan peninggalan mereka. Nah, ini mudah-mudahan tulisan tadi bisa jadi peninggalan kebaikan. Insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang, namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto ini meneliti air. Jadi dia mengumpulkan macam-macam air dari seluruh negeri, dari penjuru dunia dia kumpulkan. Ternyata kualitas air itu beda-beda, macam-macam. Dan kualitas yang paling tinggi adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu molekulnya paling
paling tinggi di antara air-air yang lain. Itu riset dari Masaru Emoto orang Jepang. Maka Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, kalau bisa miliki air zam-zam di rumah. Karena dengan kita memiliki air zam-zam, itu kita sedang memiliki harta karun terbesar yang ada di bawah. Nanti bisa titip ke jamaah haji atau umrah, atau beli juga ada, online juga ada, atau ke biro travel ada. Jadi di masjid ini ada travelnya enggak? Nah, kalau sesuatu ini bisa ini ya. Nah, tapi beliau meneliti lagi. Beliau mengumpulkan air, ini air dijejer, air macam-macam dijejer di apa namanya di gelas, air dijejer di gelas. Lalu kemudian dites molekulnya, semuanya sama. Jadi yang dites adalah yang molekulnya sama. Lalu kemudian air yang satu dia sampaikan kata-kata baik, kata-kata bijak, kata-kata positif. Kamu air, terima kasih, baik banget, warna cerah, memberi kehidupan. Yang satu air yang di tengah, dia biasa aja, dia omongin biasa aja. Kamu air biasa aja, warnanya putih biasa aja, nggak tawar aja. Air yang ketiga, diomongin yang mirip-mirip Pak. Oh, kamu air ada manfaatnya, ada gunanya, pergi aja kamu, bikin banjir aja kamu. Oh ini katanya Bu. Habis itu dia ukur lagi Pak molekulnya. Yang terjadi adalah air yang tadi dikatakan buruk itu molekulnya berubah jadi buruk. Molekulnya jadi berubah jadi buruk, jadi negatif. Sementara air yang dia katakan dengan kata-kata yang baik, penuh pujian, kata-kata positif, itu molekulnya berubah menjadi lebih benar. Bapak dan Ibu, sebetulnya kita juga bisa membuat kualitas air itu molekulnya jauh lebih tinggi. Setiap kita sebelum buka puasa kan minum air tuh, baca doa, dan sebelum atau setelah baca doa sampaikan pujian yang baik ke air itu, atau kita tiupkan doanya, bacaannya ke air itu. Itu yang akan merubah air itu molekulnya menjadi lebih baik. Jadi waktu doa itu, waktu habis sebelum buka atau apa mau sahur gitu, baca 10 3 kali, mungkin Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah, tiupkan ke air. Jalan aku yuk aja ya. Atau baca Aman, ngos-ngos. itu yang akan membuat molekul air itu menjadi lebih. Dan uniknya adalah ini gambarnya. Jadi setelah didoakan, air itu molekulnya menjadi seperti mutiara, bercahaya seperti mutiara. Nah ini pakai alat Pak, motornya dan melihatnya pakai alat. Kalau kita mata biasa nggak kelihatan, jadi kayak air biasa aja. Tapi kalau pakai alat kelihatan kayak mutiara. Nah kalau ini air zam-zam, bukan mutiara putih. Kalau air zam-zam kelihatan bercahaya. Jadi kalau kita punya air zam-zam, kita bacain, makin bagus. Apa Pak? Air dari dukun itu kan air sama seperti biasa aja. Ini Pak, saya bongkar rahasia dukun ya Pak. Dukun itu membuat orang yang datang kepadanya percaya 100%
Dari pakaiannya warna. Tapi ini bukan ya. Ini bukan ini. Warna hitam. Terus biar suasana agak mencekam, di rumahnya pasang koran, ya kan? Supaya kelihatan angker, jarinya pakai batu. Baunya pakai apa? Minyak. Jadi siapapun bapak masuk ke situ udah dukun bener nih. Jadi dia ngomong apapun pasti bapak percaya pak. Karena semuanya sudah disiti sedemikian rupa. Nah, masjid pun seharusnya begitu berinisiatif pak. Wah masuk ke sini itu kalau berdoa langsung dikabul gitu. Makanya karpetnya baru, wangi, nyaman di sini. Aduh, ya kan apalagi orangnya baik-baik. Pasti orang yang keluar dari masjid ini baik, Pak. Jadi ini adalah permainan setting, Pak, sahabat Pak. Bapak kalau mau jadi dukun, gitu Pak caranya, Pak. Enggak, saya pernah ketemu dukun, Pak. Katanya begitu memang. Jadi dia nggak punya ilmu macam-macam sebenarnya. Cuma permainan apa ya, mempermainkan mindset dan sugesti aja. Di sini ada dukun Pak. Oh ada dukun Pak. Uniknya Bapak dan Ibu yang ada punya. Kita ini manusia ini 75%-nya air. Otak walaupun kecil 74,5%-nya itu air. Darah 82%-nya air. Bahkan tulang yang keras pun itu sebetulnya ada 22% airnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini perlu dengan air. Kalaulah air tadi penelitian membuktikan air yang diomongin dengan yang baik-baik itu berubah, molekulnya jauh jadi tinggi. Kita ini orang manusia diomongin yang baik-baik pasti berubah juga molekulnya tinggi. Makanya kepada sesama jangan mengata-kata yang buruk-buruk, Pak. Katakan yang baik-baik. Ke anak, ke tetangga, ke saudara, ke pasangan, ke mertua, ke mantu. Omong yang baik-baik. Omongan kita merubah molekul airnya, Pak. Maka benarlah ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang lemah lembut. Qawlan sadida. Sa ya bukan sya. Kalau syadid keras, makanya Allah syadidul iqab, keras, kejam murkanya. Tapi ini sadid, sadid pakai sin artinya lemah lembut. Maka orang yang beriman, kata Rasulullah, ciri orang beriman itu mudah. Falyaqul khairan au yasmut. Ngomong yang baik-baik, kalau enggak diam. Maka kalau kita pengen maghfirah, rahmat dari Allah, ngomong yang baik-baik, kalau enggak diam. Ke anak juga begitu, Bu. Anak kita walaupun bandel ya, bandel, nakal, segala macam itu, jangan ngomongnya kamu nakal sih. Ya kan udah tahu kita nakal jadi omongin. Cukup dalam hati aja. Dan itu pun dalam hati perlu dihapus supaya gak bekas. Karena anak tuh kalau dia diomongin nakal di rumah, kamu nakal,
Terus dia sekolah. Di sekolah nggak bisa ngobrol sama temannya, sama pak guru dibilang juga kamu nakal. Dalam otak dia, ibu saya bilang saya nakal, pak guru bilang saya nakal. Oh saya nakal ya. Akhirnya nakal beneran. Diambil dari ayat Al-A'raf ayat 199. Surah Al-A'raf 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini penelitian Pak di The Journal of Science and Healing menyebutkan bahwa memaafkan itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan jiwa, kesehatan raga maupun hubungan antar manusia, dan menunjukkan perilaku memaafkan mendatangkan manfaat kesehatan bagi orang yang memaafkan. Jadi manfaat kesehatannya bagi orang yang memaafkan, bukan yang meminta maaf kalau di jurnal ini. Lalu penelitian di Stanford University, teknik memaafkan kesalahan juga bisa mengatasi stres dan mengurangi risiko sakit jantung. Riset Fakultas Psikologi Pelita Harapan meriset 277 remaja. Semakin tinggi memaafkan, maka semakin rendah perilaku agresif di remaja. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini Pak Bu. Kita biasanya kalau lagi konflik sama orang, kan itu biasanya adu mulut ya, kan itu ya, adu mulut, saling caci, saling maki, saling berantem lah, bapak mulut apa namanya, cekcok gitu. Oh, kampret lu yang kampret kan gitu ya. Saya ngomong, nggak lewat Pak. Ya pokoknya gitu ya, saling adu mulut, biasanya kan begitu ya. Baik itu lewat mulut langsung ataupun pakai jempol. Nah, biasanya kita merasa sakit hati dan kita pendam itu sakit hati itu, itulah yang membuat kita stres dan sakit kelamaan. Lama-kelamaan Pak, awalnya sakit hati jadi lagi sakit fisik. Awalnya sakit hati, lama-kelamaan karena dipendam jadi sakit fisik. Entah itu kakinya lumpuh, entah itu stroke, mati sebelah atau mati dua-duanya, atau lambungnya tinggi, asam lambungnya tinggi karena sakit hati yang dipendam. Nah, kalau diumpamakan Bapak dan Ibu, orang yang menyakiti hati kita itu seperti orang yang melempar panah. Orang melempar panah dia. Oh, kenapa Pak bisa aja Pak? Cek, Pak kanan ya. Atau baca Pak Taufik ya Pak? Jordi, Suwardi, Jordi, Pak Jordi. Kenapa Jordi ya bisa? Terus saya tembak lagi panah. Nah siapa nih? Pak Nana. Saya tembak ke sini. Kena kuda siapa? Teddy. Kena kuda Teddy. Habis itu saya lupa itu sama orang-orang. Saya lupa dengan siapa panah saya kena, saya lupa. Yang di sana masih merasa nggak sakitnya? Masih. Nanti kalau ini saya miskol Pak. Terus apakah pilihannya kita akan membiarkan luka itu terus mengalir darahnya atau kita sembuhkan?
Itu pikiran orang sehat Pak, orang waras. Tapi banyak orang yang gak mau sembuhkan. Cirinya adalah dia memelihara benci, memelihara sakit hati, memelihara dendam. Dia gak mau memaafkan orang yang sudah menyakitinya, padahal yang menyakitinya udah lupa kejadiannya. Dengan jujur adanya rasa sakit hati atau kemarahan di dalam diri sebagai akibat dari kesalahan orang lain tersebut. Dua, memahami bahwa situasi tersebut tidak baik sehingga harus dirubah. Tiga, menemukan cara baru untuk menyikapi orang lain yang telah membuatnya marah atau sakit hati. Empat, memahami bahwa orang itu butuh dimaafkan sebagaimana dirinya juga ingin dimaafkan jika berbuat salah. Oke. Sekarang kita praktek Bapak dan Ibu. Kalau ada, lihat, ingat apa, bayangkan wajahnya dan ingat-ingat kejadian. Kalau ada, ingat-ingat wajahnya, bayangkan kejadian. Karena bisa jadi kita sudah merasa memaafkan orang tersebut, tapi ketika ingat kejadiannya kita nangis lagi. Itu berarti belum memaafkan. Ciri orang sudah selesai dengan dirinya, ciri orang sudah selesai memaafkan, kalau dia bercerita, ceritanya biasa saja. Itu cirinya. Tapi kalau masih bercerita, tapi ada luapan emosi di situ, benci, marah, dendam, nangis, sedih, berarti belum selesai, belum memaafkan. Karena orang yang sudah memaafkan biasanya sehat Pak secara mental. Saya pernah melakukan simulasi dengan para psikolog waktu itu. Waktu saya pasangan saya itu psikolog dari sebuah universitas terkenal di daerah Depok. Lalu ini cerita saja. Saya bilang, Bunda, coba ceritakan pengalaman dulu yang membuat sakit hati. Terus dia bilang, nggak ada Pak. Oh nggak ada. Mungkin dulu waktu kecil interaksi dengan bapak mungkin, oh nggak ada. Waktu kecil mungkin sebelum sekolah, baru tuh dia nangis. Iya Pak. Dulu bapak masih sekolah, udah langsung nangis. Yang ingat dan kemudian saya maafkan satu persatu orang yang ketemu saya di hari ini. Jadi saya tidur dengan pulas, tidak membawa dendam, tidak membawa benci, apalagi dengki kepada orang lain. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mempraktekkan ini. Mudah tidak? Tidak, memang tidak mudah. Orang calon penghuni surga yang bisa melakukan ini tidak mudah. Pertanyaan saya balik, mau nggak semuanya masuk surga? Mau. Kalau mau nggak mau, kita melakukan. Kalau sahabat yang tadi itu setiap malam sebelum tidur. Kalau ibu dan bapak ya dan bunda mau melakukan pagi, boleh juga. Ini kan teknik saja. Intinya adalah memaafkan orang. Saya pernah punya sahabat, saya ngomong kayak begini, terima kasih Mas. Kenapa? Ya saya kira hubungan saya dengan ayah saya baik-baik saja. Bukannya baik-baik saja, ya pada umumnya baik. Tapi dulu saya sempat jengkel sama bapak saya. Kenapa tuh? Dulu saya pengen kuliah di luar negeri, bapak saya nggak punya uang. Padahal bapak saya punya aset, punya rumah, punya mobil, kenapa nggak dijual? Itu yang membuat saya kesal sama bapak. Tapi setelah ketemu Mas dijelasin kayak tadi, alhamdulillah saya bisa memaafkan bapak saya di urusan nggak mau membiayai kuliah dia keluar.
kita pun maaf sama kita. Jangan-jangan pasangan kita juga begitu. Jangan-jangan ya. Maka nanti sebelum lebaran ya barangkali kita perlu memaafkannya jauh lebih dahulu. Kalau perlu ditulis satu-satu apa yang perlu dimaafkan. Mudah-mudahan itu semuanya buat kita semakin. Amin ya robbal. Alhamdulillah Ustaz Imam sudah datang. Dan wassalam Ustaz Imam. Insyaallah. Ini jadwal saya sudah habis. Malah saya ambil 10 menit ini, Masya Allah. Ini ada beberapa teknik yang harusnya saya sampaikan, tapi ya sudah. Nanti insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan. Saya pesan 2 saja. 1, kalau kita lagi kesel supaya kita dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat pencerahan, tulis Al-Quran. Yang kedua, memaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya mencapai derajat takwa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Kalau ada yang salah datangnya tentu dari saya pribadi. Kalau yang benar hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya setelah ini saya akan menuju ke tempat lain untuk ada agenda juga. Terus selanjutnya barangkali Ustaz Imam nanti akan menyampaikan perihal tentang amalan yang luar biasa yang ini akan abadi selama masih ada, selama masih ada. Nanti beliau akan sampaikan hal tersebut. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.